Apa tantangan besar dalam mencapai Mars? Di antara semua planet, Mars adalah yang menawarkan kondisi terbaik untuk kehadiran manusia setelah bumi. Perusahaan seperti SpaceX dan agensi seperti NASA telah merencanakan untuk mengirim generasi baru penjelajah ke planet merah tersebut, tetapi pencapaian ini belum terwujud. Apa yang membuat perjalanan ini begitu kompleks? Mari kita pahami. Pada tahun 1990-an, di puncak perlombaan antariksa, NASA menyelesaikan 6 misi bulan yang sukses, menempatkan 12 astronaut di permukaan bulan. Mempertimbangkan berbagai perjalanan ke bulan hampir 50 tahun yang lalu, ditambah dengan perjalanan antariksa yang hampir rutin saat ini, dengan tinggal lama di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), orang mungkin berpikir bahwa misi berawak ke Mars akan sangat mungkin dilakukan saat ini. Meskipun demikian, bahkan pada tahun 2022, kedatangan manusia pertama ke planet merah tetap menjadi tujuan yang jauh. Dari sudut pandang ilmiah dan teknologi, mengirim manusia ke Mars merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal kompleksitas dan kesulitan. Ini akan menjadi lompatan yang jauh melampaui pencapaian apapun dalam sejarah eksplorasi antariksa manusia. Namun, akar dari semua hambatan ini bermuara pada satu faktor utama: jarak. Mars sangat jauh. Kita melihat astronot bepergian secara rutin ke luar angkasa menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Sebelumnya, selama beberapa dekade, kosmonaut mencapai Stasiun Mir dengan kapsul Soyuz, dan saat ini astronot sering menuju Stasiun Luar Angkasa Tiongkok Tanggong. Banyak yang memiliki persepsi bahwa tujuan misi antariksa ini berada pada jarak yang tak terukur. Namun, pesawat antariksa biasanya mengorbit bumi hanya pada ketinggian beberapa ratus kilometer. Sebagai contoh, ISS mempertahankan orbit pada sekitar 400 kilometer dari permukaan, jarak yang sebanding dengan perjalanan lurus antara Madrid dan Almeria. Area antariksa ini yang sering dicapai oleh misi berawak terletak pada apa yang kita sebut orbit bumi rendah (LEO). Sementara itu, ekspedisi bulan membutuhkan untuk melampaui zona ini, mengingat bulan mengorbit planet kita pada rata-rata 380.000 km, sekitar 1.000 kali lebih jauh daripada orbit LEO. Setelah peluncuran, pesawat dan awaknya memasuki orbit bumi hampir seketika, sedangkan misi Apollo membutuhkan sekitar 3 hari untuk mencapai bulan. Namun, Mars merupakan tantangan yang sama sekali berbeda. Perjalanan ke planet merah mengharuskan transisi dari orbit geosentris ke heliosentris, sebuah perubahan radikal dalam skala jarak yang terlibat. Meskipun jarak bumi Mars bervariasi cukup besar, nilai terendah yang mungkin mencapai sekitar 55 juta kilometer dicapai setiap 26 bulan selama periode singkat pendekatan planet. Angka-angka seperti ini membuat semua misi berawak yang pernah dilakukan terlihat tidak berarti. Sebagai konteks, jarak maksimum ke Mars 1.000 kali lebih besar daripada jarak bumi bulan dan sekitar 1 juta kali lebih panjang daripada perjalanan ke orbit LEO. Secara praktis, satu perjalanan ke Mars setara dengan melakukan 1 juta kali perjalanan ke ISS, sebuah perbandingan yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jarak ke Mars sudah memberikan perspektif yang bagus untuk memahami besarnya tantangan tanpa perlu mendalami masalah seperti metode propulsi atau mekanika orbital. Mari kita analisis 2 skenario misi berawak secara sederhana: perjalanan orbit bumi dengan 1 astronaut dan ekspedisi bulan dengan 3 awak. Mari kita ambil sebagai titik awal penerbangan orbital pertama program Mercury pada tahun 1960-an, misi Mercury Atlas 6 dengan John Glenn. Untuk misi ini, digunakan roket Atlas seberat 120 ton dan setinggi 29 meter yang mampu menempatkan 1,2 ton ke orbit bumi pada ketinggian sekitar 200 km. Muatan yang dibawa terdiri dari kapsul Mercury dengan 1 awaknya yang berada di luar angkasa selama 5 jam. Sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan berubah ketika tujuannya adalah bulan yang jaraknya sekitar 1.000 kali lebih jauh. Pada Apollo 17, misi bulan terakhir, modul komando, modul servis, dan modul lunar totalnya sekitar 50 ton diluncurkan oleh roket Saturn V yang megah dengan berat 3.000 ton dan tinggi 110 meter. Misi ini berlangsung selama 12,5 hari, di mana 2 astronaut menghabiskan sedikit lebih dari 3 hari di permukaan bulan, sementara yang ketiga tetap berada di pesawat selama seluruh periode tersebut. Dapat dilihat, lompatan besar diperlukan ketika tujuannya adalah mencapai dunia lain yang terletak 1.000 kali lebih jauh dari orbit bumi rendah. Masa yang diluncurkan meningkat dari 1,2 menjadi 50 ton, dan kendaraan peluncurannya berkembang dari 120 menjadi 3.000 ton. Sekarang, mari bandingkan data-data ini dengan misi ke Mars. Dalam kasus ini, awaknya akan terdiri dari 6 astronaut.
Pertimbangkan jendela peluncuran tahun 2037 sebagai referensi. Perjalanan pergi akan memakan waktu 174 hari dan perjalanan pulang 201 hari. Selain itu, diperlukan masa tinggal 539 hari di Mars menunggu keselarasan ideal antara kedua planet untuk meminimalkan konsumsi bahan bakar yang akan menghindari pengiriman ratusan ton tambahan bahan bakar. Ini setara dengan 914 hari di planet merah atau hampir 2,5 tahun. Seperti yang dapat diamati, perbedaan antara bulan dan Mars sangat besar, melipat gandakan jumlah kru dan memperpanjang misi hingga sekitar 73 kali durasi ekspedisi bulan terpanjang membutuhkan pengangkutan sumber daya sekitar 150 kali lebih banyak. Di sisi lain, perjalanan antariksa yang lebih lama memerlukan perlindungan yang jauh lebih kuat dari radiasi, yang sebagian dapat diatasi dengan meningkatkan massa pesawat. Saat ini, tantangan ini belum sepenuhnya teratasi. Kendala lain dari misi jangka panjang adalah kegagalan peralatan. Solusinya adalah dengan meningkatkan daya tahan perangkat secara signifikan atau memastikan ketersediaan suku cadang yang juga perlu diangkut. Hal ini pada gilirannya akan semakin menambah massa total. Dalam kasus ISS, pesawat kargo dapat menyediakan barang tambahan jika terjadi kegagalan. Namun alternatif ini tidak akan kesying dalam misi ke Mars. Semua yang rusak harus diperbaiki atau diganti dengan sumber daya yang sudah tersedia di pesawat. Bertonton bahan bakar untuk satu perjalanan. Pengalaman menunjukkan bahwa menghentikan kereta api jauh lebih rumit daripada mengerem truk karena masanya yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk melambat. Mengirim massa lebih besar ke Mars tidak hanya membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk mendorong semua muatan tersebut ke planet tersebut, tetapi juga lebih banyak bahan bakar untuk memperlambat saat tiba. Ditambah dengan yang diperlukan untuk kembali ke bumi, kita berbicara tentang ratusan ton bahan bakar yang harus dibawa ke Mars dengan cara tertentu. Salah satu alternatif yang disarankan oleh beberapa peneliti adalah memanfaatkan mineral dan gas yang ada di tanah Mars untuk menghasilkan bahan bakar. Namun hingga saat ini, belum ada metode efisien yang dikembangkan untuk hal ini. Selama kita belum membuktikan kelayakan pendekatan ini, solusinya tetap adalah mengangkut semua bahan bakar yang diperlukan, baik untuk pergi maupun pulang. Diperkirakan bahwa misi ke Mars akan membutuhkan antara 870 hingga 1,250 ton bahan bakar, volume yang mengesankan jika dibandingkan dengan massa ISS yang sekitar 420 ton. Sebagai perbandingan, pesawat ulang-alik konvensional hanya mampu membawa 15 hingga 25 ton ke luar angkasa. Roket seperti Ariane 5 dan Proton dapat menempatkan sekitar 20 ton ke orbit rendah bumi, tergantung pada ketinggian yang diinginkan, dan ini adalah kendaraan paling kuat yang tersedia pada masanya. Mengangkut semua bahan bakar ini akan membutuhkan setidaknya sekitar 10 peluncuran. Ini memperjelas bahwa satu pesawat ruang angkasa tidak akan cukup untuk misi ke Mars. Dibutuhkan beberapa penerbangan dengan roket yang setara atau lebih kuat dari Saturn V yang berasal dari tahun 1960-an. Komponen misi seperti sistem propulsi, tangki bahan bakar, modul habitat, dan kendaraan eksplorasi perlu dikirim secara terpisah dan lebih awal, diikuti oleh pesawat berawak yang akan diluncurkan terakhir. Mempertimbangkan berbagai variabel, diperkirakan akan diperlukan 10 peluncuran roket dengan kinerja setara Saturn V. Sebagai perbandingan, hanya 9 roket jenis ini yang digunakan dalam semua misi Apollo ke bulan. Meskipun sudah pensiun setelah program bulan, Saturn V tetap menjadi roket paling kuat yang pernah dioperasikan, mampu menempatkan lebih dari 120 ton ke orbit rendah bumi atau mengirim 50 ton ke bulan. Roket ini dikembangkan secara eksklusif untuk misi bulan. Saat ini, satu-satunya kendaraan yang berpotensi melampauinya adalah SLS, Space Launch System, yang menjanjikan kinerja serupa atau sedikit lebih baik dari Saturn V. Efek dari ketiadaan gravitasi, menghabiskan 539 hari dalam mikrogravitasi, menyebabkan dampak signifikan pada tubuh manusia, faktor yang sangat kritis saat tiba di sebuah planet di mana tidak ada kemungkinan penyelamatan atau dukungan segera. Wahana antariksa yang digambarkan dalam film-film dengan kabin yang luas dan silinder berputar yang menciptakan gravitasi buatan masih belum menjadi kenyataan. Ini berarti para astronot yang menuju Mars akan menghadapi bulan-bulan dalam kondisi mikrogravitasi terus-menerus tanpa kepastian bagaimana tubuh mereka akan beradaptasi saat mendarat di planet merah tersebut. Dari sudut pandang psikologis, 2,5 tahun merupakan tantangan yang sangat besar. Selama sebagian besar ekspedisi, bumi akan tampak seperti titik cahaya kecil di kosmos, hampir tak terlihat di langit malam Mars. Kru akan hidup terkurung dalam ruang sempit di bawah ketegangan konstan, tanpa bisa melakukan percakapan lancar dengan
dengan keluarga di bumi karena jeda komunikasi yang lama. Perlu diingat bahwa bahkan gelombang radio yang merambat pada kecepatan tertinggi di alam semesta, kecepatan cahaya, membutuhkan 8 menit untuk menempuh jarak antara kedua planet. Hal ini membuat percakapan real-time dengan bumi sama sekali tidak mungkin. Selain itu, ada juga tantangan teknis, teknologi, dan logistik dari misi yang begitu jauh. Ini akan menjadi perjalanan terpanjang yang pernah dilakukan manusia, berbulan-bulan terpapar radiasi kosmik dan kondisi tanpa bobot. Dan tantangan tidak berakhir saat tiba. Di Mars, para penjelajah akan tetap terkurung dalam modul yang mungkin lebih kecil daripada wahana mereka sendiri. Meskipun ada antusiasme dari beberapa pendukung kolonisasi luar angkasa yang mengklaim kita sudah memiliki teknologi cukup untuk misi ini, sains menunjukkan bahwa kita belum siap untuk lompatan antar bintang ini. Hambatan dan kompleksitas perjalanan antariksa antar planet masih signifikan dan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk diatasi. Namun, kita sudah memiliki pengetahuan teknologi untuk mewujudkannya. Yang kurang adalah sumber daya finansial dan perencanaan yang matang. Menurut perkiraan NASA, dengan menggunakan sains dan teknologi saat ini, kita dapat mengirim manusia pertama ke Mars masih dalam abad ini. Namun, beberapa ahli percaya bahwa jalan yang harus ditempuh lebih panjang dari yang dibayangkan. Sementara yang lebih antusias memprediksi bahwa pencapaian ini akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa kita akan berhasil membawa manusia ke bulan dalam waktu dekat? Atau kita masih menghadapi tantangan yang tak teratasi? Bagikan pendapat Anda di komentar video ini.